Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Leza Putri Utami, NPMG 1D018-014. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang port interface. Nah, adapun port interface yang akan saya presentasikan kali ini ada 6. Yang pertama yaitu infrared data, yang kedua PCI, yang ketiga ISA, yang keempat HDMI, yang kelima Universal Serial Bus, dan yang keenam RS-232 and 485. Baik, kita langsung ke materi. Tapi sebelum ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian interface. Interface adalah mekanisme komunikasi antara pengguna dengan sistem. Tujuan sebuah interface adalah mengkomunikasikan fitur-fitur sistem yang tersedia agar user mengerti dan dapat menggunakan sistem tersebut. Nah, adapun yang akan kita bahas adalah port interface. Port interface sendiri adalah interface pada komputer yang berfungsi sebagai media pertukaran data dan juga sharing antar komputer. Port interface ini terbagi menjadi dua, yaitu port fisik dan port logika. Port fisik adalah soket atau slot atau colokan yang ada di belakang CPU sebagai penghubung sebagai alat input-output komputer. Nah, contoh dari port fisik adalah port serial, port paralel, port USB, port SCSI, dan lain-lain. Kemudian port logika atau non-fisik adalah port yang digunakan oleh software sebagai jalur untuk melakukan koneksi dengan komputer lain, termasuk koneksi internet. Contohnya adalah port 80 web server. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu infrared data. Nah, pengertian dari infrared data adalah inframerah atau infrared adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang, lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Radiasi infrared memiliki jangkauan 3 order dan memiliki panjang gelombang antara 700 nanometer dan 1 mm. Nah, kelebihan dari infrared data ini yang pertama adalah infrared data dapat dilakukan kapan saja karena pengiriman dengan infrared tidak membutuhkan sinyal. Pengiriman data dengan infrared dapat dikatakan mudah karena termasuk alat yang sederhana. Dan yang terakhir adalah pengiriman data dari ponsel tidak memakan biaya atau gratis. Nah, untuk kekurangan dari infrared, yang pertama adalah pada pengiriman data dengan infrared, kedua lubang infrared harus berhadapan satu sama lain. Nah, jadi kalau misalkan lubang dari infrared tidak berhadapan satu sama lain, maka pengiriman data tidak bisa dilakukan. Kemudian, infrared sangat berbahaya bagi mata, sehingga jangan sekalipun sorotan infrared mengenai mata. Pengiriman data dengan infrared dapat dikatakan lebih lambat dibandingkan dengan rekannya Bluetooth atau NFC. Yang kedua adalah PCI atau Peripheral Component Interconnect. PCI adalah bus komputer yang digunakan untuk memasang perangkat periferal ke motherboard komputer. PCI ini mempunyai jalur data 32 bit dan 64 bit dan dapat berjalan pada kecepatan clock 33 MHz atau 66 MHz. Ketika diimplementasikan pada 32 bit dan 33 MHz, PCI menghasilkan tingkat throughput 133 Mbps. PCI dapat bekerja sebagai sistem interkoneksi antara mikroprosesor dan perangkat yang terpasang di mana slot ekspansi ditempatkan sangat dekat untuk operasi kecepatan tinggi. Nah, ini adalah gambar untuk PCI sendiri. Kemudian ada 4 jenis PCI. Yang pertama adalah regular, kemudian wide, ketiga pass wide, dan keempat pass wide 3,3 volt. Nah, untuk kecepatan dan jumlah bitsnya dapat dilihat pada tabel. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari PCI. Kelebihannya yang pertama harganya murah. Yang kedua, PCI adalah jenis VGA keluaran terbaru. Jadi tidak sulit untuk mencari karena masih banyak diproduksi oleh perusahaan. Ketiga, PCI ini sangat cepat, yaitu memiliki kecepatan lebar data maksimum hingga 8000 MB
byte per second. Untuk kekurangan dari PCI ini sendiri yaitu PCI cepat panas, jadi dibutuhkan kipas tambahan agar tetap dingin. Baik, kita lanjut ke ISA atau Industry Standard Architecture. Pengertiannya adalah sebuah arsitektur bus dengan bus data selebar 8 bit yang diperkenalkan dalam IBM PC 5150 pada tanggal 12 Agustus 1981. Bus ISA diperbarui dengan menambahkan bus data menjadi 16 bit pada IBM PC AT pada tahun 1984 sehingga jenis bus ISA yang beredar pun terbagi menjadi dua, yakni ISA 16 bit dan ISA 8 bit. Nah, untuk ISA ini sendiri sekarang sudah sangat jarang digunakan karena sudah banyak port paralel yang berkembang. Kemudian ada ISA 8 bit. Untuk penjelasannya adalah kecepatan bus ini adalah 4,77 MHz sama seperti halnya prosesor Intel 8088 dalam IBM PC. Kemudian untuk ISA 16 bit adalah sama dengan Intel 80286 memiliki bus data yang memiliki lebar 16 bit. Sehingga komunikasi antara prosesor, memori, dan motherboard harus dilakukan dalam ordinal 16 bit. Nah, untuk gambar dari ISA bisa dilihat pada slide. Selanjutnya adalah HDMI atau High Definition Multimedia Interface. Nah, pengertian dari HDMI adalah salah satu antarmuka atau interface peralatan audio atau video digital tanpa kompresi yang didukung oleh industri. HDMI menyediakan antarmuka antara beberapa sumber audio atau video digital yang cocok seperti set-top box, pemutar DVD, atau penerima AP serta audio digital dan atau monitor video yang cocok seperti televisi digital. Konektor HDMI tipe A standar mempunyai 19 pin, sedangkan versi resolusi yang lebih tinggi yaitu disebut tipe B mempunyai 29 pin. Tipe B ini dirancang untuk mendukung resolusi yang lebih tinggi dari 1080 piksel. Adapun beberapa fungsi dari HDMI adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk mengkompres sinyal, yang kedua mempercepat transport, yang ketiga mendukung komunikasi dua arah, yang keempat menyediakan fungsi berbeda pada setiap perangkat, dan yang kelima memudahkan penggunanya. Kelebihan dari HDMI yang pertama adalah memiliki kecepatan transport yang tinggi, dan yang kedua pada kabel HDMI seri otomatis berkecepatan tinggi, fungsi yang dihadirkan adalah untuk mengoptimalkan perangkat teknologi pada dunia otomotif. Untuk kekurangannya sendiri, HDMI yang pertama adalah apabila kabel yang dipilih terlalu panjang dapat menyebabkan sinyal menjadi lemah. Dan yang kedua, tidak semua kabel bisa kompatibel dengan jenis teknologi monitor yang dimiliki oleh setiap mobil. Untuk gambar dari HDMI tipe A yang punya 19 pin dapat dilihat pada slide. Kemudian ada Universal Serial Bus atau USB. Adalah singkatan dari Universal Serial Bus dan merupakan media penghubung antara komputer dengan perangkat-perangkat elektronik lainnya seperti mouse, keyboard, printer, scanner, ponsel, flash drive, DVD writer, konsol permainan, kamera, modem, dan bahkan digunakan sebagai media penghubung untuk mengendalikan alat-alat uji dan mesin-mesin produksi. Teknologi koneksi USB yang dikembangkan pada pertengahan tahun 1990-an ini telah menjadi standar untuk hampir semua komputer dan ponsel serta peralatan elektronik lainnya. Jenis-jenis USB yang pertama ada konektor USB tipe A. Sebagian besar kabel USB memiliki konektor USB tipe A di satu sisi. Karena konektor USB tipe A yang berbentuk persegi panjang inilah yang dipasangkan pada bagian komputer seperti keyboard dan mouse. Yang kedua ada konektor USB tipe B. Konektor USB tipe B berbentuk bujur sangkar dengan sedikit lekukan di kedua sudut atas. Jenis konektor USB tipe B ini biasanya digunakan oleh printer ataupun scanner. Kemudian konektor mini USB.
Konektor mini USB ini banyak digunakan pada perangkat ponsel maupun kamera sebelum konektor micro USB muncul. Selanjutnya ada konektor micro USB. Konektor micro USB merupakan standar konektor USB yang paling banyak digunakan di perangkat mobile dan portable saat ini. Dan yang terakhir ada konektor USB tipe C. Merupakan jenis konektor USB yang dapat dipasangkan terbalik. Saat ini sudah banyak smartphone, tablet, PC, dan laptop yang menggunakan konektor USB tipe C ini. Adapun kelebihan dari USB, yang pertama mudah digunakan, yang kedua berkecepatan tinggi, yaitu dapat melakukan komunikasi data hingga 20 MB per second, keandalan atau reliability yang tinggi. Yang ketiga lebih hemat biaya, dan yang keempat penggunaan daya yang lebih kecil. Nah, ini adalah gambar untuk USB. Kemudian yang terakhir adalah RS232 dan RS485. Untuk pengertiannya sendiri adalah RS232 adalah standar antarmuka fisik serial yang dikembangkan oleh AIA atau Electronic Industry Association. RS adalah singkatan dari bahasa Inggris Recommended Standard, dan 232 adalah nomor identifikasi. RS232 adalah spesifikasi karakteristik listrik dan fisik yang hanya berfungsi pada jalur transmisi data. Sedangkan RS485 menggunakan transmisi diferensial, juga dikenal sebagai transmisi seimbang. Ia menggunakan sepasang pasangan bengkok, salah satunya didefinisikan sebagai A dan yang lainnya didefinisikan sebagai biasanya. Tingkat positif antara driver pemancar A dan B adalah plus 2 hingga plus 6 volt, yang merupakan keadaan logika, dan tingkat negatif adalah min 2 hingga 6 volt, yang merupakan keadaan logika lain. Adapun perbandingan kinerja antara RS232 dan RS485. Yang pertama dilihat dari anti-interferensi. RS845 adalah kombinasi driver yang seimbang dan penerima diferensial yang memiliki gangguan anti-noise yang baik. Sedangkan RS232 menggunakan inti sinyal dan inti sinyal kembali untuk membentuk bentuk transmisi umum. Transmisi umum ini rentan terhadap gangguan mode umum. Yang kedua dilihat dari jarak transmisi. Jarak transmisi maksimum antar muka RS485 adalah 1200 meter atau 9600 byte per second. Sedangkan jarak transmisi RS232 terbatas dan jarak transmisi maksimum adalah 50 meter. Sangat jauh sekali perbedaan antara jarak dari RS232 dan 485 ini. Kemudian dilihat dari kemampuan komunikasi. RS485 memungkinkan hingga 128 transceiver dihubungkan di bus. Sedangkan RS232 hanya memungkinkan komunikasi 1 ke 1. Dilihat dari tingkat transmisi RS232 rendah saat transmisi secara sinkron. Baud rate adalah 20 KB per second. Kecepatan transfer data maksimum untuk RS485 adalah 10 MB per second. Kemudian dilihat dari signal core, jaringan half duplex yang terdiri dari antarmuka RS485 umumnya hanya 2 jalur sinyal yang diperlukan. Sedangkan port RS232 umumnya hanya menggunakan 3 baris, RXD, TXD, dan ground. Nah, ini adalah gambar untuk RS232 dan RS485. Nah, sekian presentasi dari saya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.